pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Uji coba Persija Jakarta versus Tira Persikabo, Macan Kemayoran menang 1-0. Laga uji coba Persija Jakarta versus PS Tira Persikabo berakhir dengan 1 gol. Macan Kemayoran yang jadi pemenang dengan skor 1-0 berkat gol Rico Simanjuntak. Dalam laga yang dihentikan lebih cepat itu, pada pertandingan yang berlangsung di lapangan PSNN Depok, Selasa 15 September 2020, Persija Jakarta bermain dengan skuad terbaiknya saat menghadapi Tira Persikabo. Persija yang memainkan laga uji coba terakhirnya menjelang Shopee Liga 1 2020 lanjut, langsung mengungguli lawannya tersebut ketika pertandingan baru memasuki menit ke-7. Guyuran hujan deras yang turun di menit ke-20 membuat laga ini kian sulit dilakoni. Laju bola di lapangan tersendat. Hasil itu membuat wasit memutuskan untuk menyetop laga di menit ke-30 setelah disepakati oleh kedua tim. Persija dinyatakan unggul 1-0. Madura United resmi ditinggal Greg Nwokolo. Greg Nwokolo membulatkan tekad untuk menyatakan mundur dari skuad Madura United dengan pertimbangan kesehatan setelah kompetisi Liga 1 kembali dilanjutkan di tengah masa pandemi COVID-19. Striker naturalisasi kelahiran Nigeria itu mengaku cukup ngeri dengan situasi yang terjadi saat ini. Masalahnya, dia baru memiliki keluarga kecil dan harus memberi proteksi kesehatan yang ekstra ketat. Greg Nwokolo juga masih mengaku bingung dengan penerapan protokol kesehatan yang akan diterima setiap anggota tim, khususnya perihal bentuk tanggung jawab seperti apa yang akan diterima setiap anggota tim jika akhirnya turut terpapar virus corona. Situasi pandemi ini memang semua sulit dan saya mengerti itu, tetapi saya juga memiliki tanggung jawab yang sama, ucap Greg Nwokolo menjawab pertanyaan awak media Selasa 15 September 2020. Kalau saya lanjut, banyak resikonya, saya akan lama meninggalkan keluarga sementara istri sedang hamil, sambung dia. Jadwal Timnas Indonesia U19 versus Qatar. Timnas Indonesia U19 akan menjalani pertandingan uji coba lanjutan dalam pemusatan latihan di Kroasia menghadapi Qatar, Kamis 17 September malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal siaran langsung uji coba lanjutan Timnas Indonesia U19 akan digelar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam laga uji coba lanjutan ini, anak asuh Sinteyong akan melawan Qatar 2 kali. Pertandingan kedua versus Qatar akan digelar Minggu 20 September, juga bakal ditayangkan secara langsung. Selanjutnya, Timnas U19 dijadwalkan melawan Bosnia-Herzegovina 25 September dan Dinamo Zagreb 28 September. Seluruh pertandingan akan disiarkan langsung oleh Net TV. Lima pemain warisan Fahri Husaini yang bisa dijajal Sinteyong di Timnas Indonesia U19. Timnas Indonesia U19 2 pekan lebih mengikuti pemusatan latihan di Kroasia. Namun pasukan Sinteyong itu belum mampu tampil sesuai dengan harapan. Sinteyong bermodalkan 27 pemain Timnas Indonesia U19 dalam pemusatan latihan di Kroasia. Sinteyong sadar permasalahan utama yang dimiliki timnya berasal dari lini belakang. Selain itu, para pemainnya juga masih gugup dan kerap kehilangan konsentrasi ketika ditekan terus-terusan oleh lawan. Dengan penundaan Piala AFC U19 ke tahun depan, artinya Sinteyong punya banyak waktu untuk melakukan perombakan pemain. Untuk saat ini, Sinteyong akan menjadikan 4 laga uji coba yang tersisa di Kroasia sebagai ajang penilaian. Pemain yang pada kenyataannya tak mampu mengeluarkan performa terbaik kemungkinan besar akan dicoret. Sinteyong tak perlu kesulitan mencari nama baru andai melakukan perombakan skuad usai pemusatan latihan di Kroasia. Terdapat beberapa nama pemain warisan Fahri Husaini yang layak dijajal di Timnas Indonesia U19. Spasi Football Indonesia mencatat ada 5 pemain potensial yang layak diberikan kesempatan kedua oleh Sinteyong. Siapa saja? Randy Juliansyah. Randy Juliansyah merupakan gelandang langganan yang dipanggil Timnas U16 dan Timnas Indonesia U19 saat diasuh pelatih Fahri Husaini. Namun namanya sama sekali tak dilirik oleh pelatih Sinteyong. Padahal Randy merupakan tipikal gelandang yang komplit. Tak hanya menjadi motor serangan, Randy juga bisa diandalkan dalam urusan mencetak gol. Tak jarang Randy dimainkan sebagai second striker. Pelatih Sinteyong layak memberikan pemain 18 tahun itu kesempatan memperkuat Timnas Indonesia U19.
Fajar Faturrahman. Fajar Faturrahman merupakan penyerang muda yang pernah menjadi andalan di lini depan Timnas Indonesia U19. Namun namanya tersisih ketika Timnas U19 beralih ke pelatih Sinteyong. Padahal semasa diasuh pelatih Fahri Husaini, Fajar Faturrahman tampil mengesankan di lini depan. Fajar merupakan penyerang dengan kemampuan tembakan akurat dan kecepatan berlari. Pelatih Sinteyong layak memberikan kesempatan pada Fajar. Apalagi saat ini lini depan Timnas U19 belum sesuai dengan harapan karena masih tumpul. Hernando Ari Sutaryadi sejatinya masuk dalam daftar pemain yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di Jakarta. Namun kiper Persebaya Surabaya itu mengalami cedera sehingga dicoret oleh Sinteyong. Soal kemampuan Hernando Ari Sutaryadi tentu saja tak perlu diragukan. Hernando Ari merupakan andalan pelatih Fahri Husaini saat membesut Timnas U16 dan U19. Pelatih Sinteyong layak memberikan kesempatan kedua buat Hernando Ari saat sudah pulih nanti. Apalagi saat ini kiper Muhammad Adi Satrio belum mampu tampil mengesankan di Timnas U19. Sultan Diego Armando Zico pernah menjadi andalan di lini depan Timnas Indonesia U16 dan U19 saat masih diasuh pelatih Fahri Husaini. Pemain berusia 18 tahun itu tak perlu diragukan lagi ketajamannya. Sultan Zico sukses mencetak 14 gol dalam 8 pertandingan. Awalnya Sultan Zico terpilih mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 asuhan Sinteyong di Jakarta, namun nama Sultan Zico tersisih. Pelatih Sinteyong layak untuk memberikan kesempatan kedua kepada pemain jebolan Akademi Chelsea di Singapura itu. Bagus Kavi. Nama Bagus Kavi tentu sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Pemain berusia 18 tahun itu kerap menjadi andalan di lini depan Timnas Indonesia U16 dan U19. Penampilan apik Bagus Kavi membuat dirinya 2 kali terpilih dalam skuad Garuda Select. Namun saat ini Bagus Kavi sedang dalam proses pemulihan cedera. Jika sudah sembuh, Bagus Kavi layak diberi kesempatan oleh pelatih Sinteyong. Apalagi lini depan Timnas U19 saat ini belum mampu tampil sesuai harapan. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.